Sempat dinyinyiri netizen karena pertanyakan sumbangan 2T, Hotman Paris beri bukti menohok ini. Polisi ungkap kronologi, akhirnya Herianti ditetapkan sebagai tersangka begini. Pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini angkat bicara mengenai sumbangan senilai 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio yang hingga saat ini dananya belum keluar juga. Melalui Instagramnya, Hotman pun menuliskan caption tentang sumbangan tersebut yang mulai dipertanyakan oleh publik. Mulai heboh di medsos, mulai dipertanyakan benar nggak nyumbang 2T, mana uangnya? Baca tulisan Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Di mana uangnya? Publik menunggu. Apa reaksi Dirjen Pajak? Kalau benar murah hati, membantu rakyat, apakah uang 2T ini dilapor di SPT? Karena uang pajak demi negara dan rakyat. Tulis Hotman Paris dalam unggahan yang memperlihatkan foto Herianti dan Hardi menyerahkan bantuan 2 triliun rupiah secara simbolis atas nama keluarga Akidi ke Polda Sumsel. Unggahan Hotman ini pun menuai banyak reaksi dari publik, ada yang pro dan ada yang kontra. Bahkan ada yang menyebut Hotman iri dan curiga pada niat baik orang lain. Akan tetapi guys, mengejutkan, Hotman Paris kemudian mengunggah salah satu judul artikel portal berita online yang menyebutkan Herianti, anak Aki Ditio, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax sumbangan 2 triliun rupiah. Masih nyinyirin Hotman, ini buktinya. Hotman selalu cross-check sebelum posting, ucap Hotman dalam captionnya. Ya, baru-baru ini publik dikejutkan dari kabar sumbangan sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan dari mendiang Aki Ditio yang disampaikan oleh keluarganya ternyata bohong. Polisi pun menetapkan putri bungsunya Herianti sebagai tersangka. Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro, mengungkapkan penetapan tersangka berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim khusus selama sepekan. Mereka menemukan indikasi penipuan dalam sumbangan itu. Kapolda sebelumnya membentuk tim. Tim pertama menyelidiki kebenaran asal-usul komitmen itu. Tim kedua soal penanganan uang karena jumlahnya banyak. Hasilnya ternyata adalah penipuan, ungkap Ratno. Herianti kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia sebelumnya diamankan di salah satu bank di Palembang dan langsung digiring ke Polda Sumsel. Kita setengah jam lalu melakukan penegakan hukum terkait komitmen bantuan penanganan COVID-19 kepada Kapolda Sumsel. Saat ini tersangka inisial H sudah diamankan, ucap Ratno. Polisi menetapkan hal itu sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyebaran berita bohong. Untuk motif lainnya, Ratno enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, hal itu akan disampaikan secara gamblang oleh Direktur Reskrimum atau Kapolda Sumsel langsung. Secara garis besar nanti akan disampaikan, ucap Ratno Kuncoro dilansir dari merdeka.com.